Siapa sajakah 7 pangeran neraka atau The Seven Deadly Sins? Oke minasan, pada segmen anime history kali ini saya akan membahas terkait 7 pangeran neraka yang namanya sendiri sering dipakai atau diadaptasi dalam sebuah film, anime, bahkan sebuah lagu. Jadi siapakah saja mereka 7 pangeran neraka atau yang disebut sebagai Seven Deadly Sins? So, tanpa basa-basi lagi minasan, langsung saja kita gas ke pembahasannya di Anime History. Tujuh pangeran neraka pada awalnya adalah malaikat berpangkat tinggi yang tinggal di dalam surga. Selama di surga, mereka mengembangkan persahabatan satu sama lain dan sering terikat pada topik tertentu selama diskusi. Karena status mereka yang berpangkat tinggi di antara banyak malaikat, mereka dihormati bahkan dipuji oleh malaikat lain. Namun, baru setelah Lucifer menyatakan perang melawan Yang Maha Kuasa, mereka mendapati diri mereka bersatu sebagai kekuatan utama untuk pasukan malaikat pemberontak. Dan dari situlah dimulai istilah malaikat jatuh atau The Fallen Angel, dan perang sengit antara ketujuh malaikat melawan malaikat kuat lainnya yang berlangsung selama ribuan tahun. Dan siapa sajakah 7 malaikat pemberontak ini sehingga mereka menjadi 7 pangeran neraka? Yang pertama, yaitu Lucifer atau Lucifer Morningstar, sebelumnya dikenal sebagai Hellel Azazel. Dia adalah salah satu ciptaan Tuhan yang paling awal dan saudara kembar dari Mikael. Dia dianggap sebagai malaikat yang paling bijaksana, terbesar, dan terindah di antara semua ciptaan, yang hampir tidak ada bandingannya dengan hanya Tuhan sebagai atasannya. Namun, dalam prosesnya menyebabkan Lucifer menjadi sombong pada dirinya sendiri, sehingga dia sendiri menjadi ciptaan Tuhan yang kedua setelah Adam. Lucifer adalah makhluk dengan kekuatan surgawi yang tak terhingga. Dia adalah salah satu entitas yang paling kuat di semua ciptaan dengan Immanuel, yang menyatakan bahwa Lucifer sangat kuat dengan cara yang menentang deskripsi itu sendiri dan mampu memerintah legiun neraka. Yang kedua, yaitu Belphegor, dosa kemalasan. Belphegor, sang penguasa api, juga dikenal sebagai iblis kemalasan. Menurut beberapa tradisi, Belphegor pernah menjadi malaikat agung yang kuat bersama Baal Peor. Saat pemberontakan terjadi, Belphegor tidak bergabung dengan pihak Lucifer dan tidak juga berada di sisi Tuhan karena memilih diam saja. Dia mendapatkan hukuman dari ayahnya yang kemudian dilempar ke neraka. Dia adalah iblis pengubah bentuk, senang menggunakan kemampuan ini untuk menipu manusia. Bentuk yang paling umum digunakan adalah wujud seorang wanita cantik yang digunakannya untuk merayu manusia supaya jatuh cinta padanya. Dia juga muncul sebagai iblis yang mengerikan dengan daging yang kasar, tanduk besar, gigi, dan kuku panjang yang tajam dan mulut menganga. Yang ketiga, yaitu Mammon, dosa keserakahan. Mammon adalah salah satu dari 7 pangeran neraka dengan personifikasi sebagai keserakahan. Selama berada di surga, dia digambarkan selalu melihat ke bawah, ke trotoar emas milik surga daripada ke Tuhan itu sendiri. Faktanya, obsesi Mammon ini dengan emas sampai pada titik di mana dia bahkan tidak peduli dengan pemberontakan Lucifer, tetapi karena dia lebih peduli pada kekayaan materi daripada Tuhan, maka dia diusir oleh malaikat agung Gabriel. Iblis Mammon ahli dalam manipulasi obat-obatan dan juga memiliki pengetahuan dalam alkimia. Tampaknya dia sangat cerdas dalam sesuatu yang berhubungan dengan sains. Ini dibuktikan dengan banyak dari serangannya melibatkan pelemparan bahan kimia tersembunyi kepada manusia. Yang keempat, yaitu Beelzebub, sang dosa kerakusan. Dikenal sebagai penguasa lalat, Beelzebub adalah dewa pelindung kota Filistin Ekron yang disebutkan dalam Alkitab Ibrani. Saat masih menjadi malaikat, dia berada di bawah malaikat Jibril dan dikenal dengan nama Baal-Zebub. Setelah jatuh, dia bergabung dengan Lucifer untuk menjadi iblis tingkat tinggi di neraka dan terkait dengan dosa kerakusan. Beelzebub adalah makhluk paling kuat kedua di neraka, kedua setelah Lucifer dan juga Satan. Dia juga dianggap oleh banyak orang sebagai iblis yang paling dekat dengan Lucifer dan sangat dipuji dalam hal kekuatan dan pengaruh yang sangat besar. Yang kelima, yaitu Satan, dosa kemurkaan. Satan yang sebelumnya dikenal sebagai Samael adalah tokoh terkemuka di semua agama Ibrani. Dia memainkan berbagai peran dalam literatur kitab Ibrani.
Dia sebelumnya adalah malaikat dengan kedudukan tinggi yang bertindak sebagai wasit surga. Namun, dia jatuh dari surga ketika dia menuduh manusia sebagai pembawa kerusakan dan kehancuran pada ciptaan Tuhan. Sebagai iblis yang terkait dengan dosa murka, Satan adalah makhluk yang sangat kuat sehingga dia secara khusus dipilih oleh Lucifer untuk menjadi kartu truf pamungkasnya selama perang di surga. Setelah jatuh dari surga, dia masih mampu menggunakan kekuatan supernaturalnya yang tak terukur dan tingkat kekuatannya sama seperti ketika dia berada di surga. Yang keenam, yaitu Leviathan, dosa iri hati. Leviathan adalah 7 pangeran neraka dengan dosa kecemburuan atau iri hati. Berbeda dengan yang lain, Leviathan bukanlah malaikat jatuh, melainkan potongan iblis Leviathan yang robek, binatang purba laut yang berusaha melahap bulan, tapi digagalkan oleh malaikat Jophiel. Iblis Leviathan adalah pangeran neraka yang mengatur inferno dan bertindak sebagai penjaga gerbangnya. Yang ketujuh, yaitu Asmodeus sebagai dosa nafsu. Asmodeus pada awalnya adalah seorang malaikat yang dikenal sebagai Asmodel. Selama masa perang, dia bergabung dengan pemberontakan Lucifer melawan Tuhan dan dikalahkan oleh malaikat utama yaitu Rafael. Ada juga kisah mengenai Asmodeus ini di kitab Tobit. Dikatakan dalam kitab Tobit, Asmodeus jatuh cinta dengan seorang wanita bernama Sarah. Ia pun membunuh 7 suami Sarah demi memiliki sang pujaan hati. Namun Asmodeus kemudian berhasil dikalahkan dan diusir oleh suami ke-8 Sarah yaitu Tobias. Berkat peristiwa itu, Asmodeus diangkat menjadi iblis ketika dia dibuang ke neraka. Karena nafsunya itulah Asmodeus dikaitkan dengan dosa nafsu. Asmodeus juga iblis yang dikenal sebagai monster yang kejam dan brutal. Dia adalah iblis nakal yang bertanggung jawab dalam manipulasi hasrat seksual pada manusia. Nah, itulah dia minasan terkait pembahasan 7 pangeran neraka yang melambangkan 7 dosa asal atau The Seven Deadly Sins. Jadi gimana nih menurut minasan terkait pembahasan kali ini? Silahkan isi di kolom komentar ya. So, tetap saksikan di channel Tao-chan agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Sekian dari Sensei, and bye-bye!